Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Putri Pramista dari mahasiswa MPKM Prodi PGSD angkatan 2022A dengan nomor NIM 2286206052. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu sejarah dengan dosen pengampu Bapak Yudi Prasetyo. Di sini dari pertemuan pertama yaitu menjelaskan apa yang kalian sukai dan tidak disukai di bidang sejarah. Jawabannya yaitu yang saya sukai di bidang sejarah yaitu seperti kebudayaannya, teknologi masa lampau, dan museum atau tempat peninggalan bersejarah. Kemudian soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan peristiwa sejarah yang menurut Anda penting, boleh luar atau dalam negeri. Jawabannya yaitu peristiwa G30 SPKI, terjadi penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI AD, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan pasukan Cakrabirawa dianggap bertanggung jawab. Hal ini dilakukan atas isu pembentukan Dewan Jenderal untuk menggulingkan Soekarno. Majen Soeharto sebagai Panglima Kostrad memimpin gerakan penumpasan para pelaku PKI dan Cakrabirawa pun dibubarkan. Tak hanya itu, ribuan orang yang dianggap simpatisan PKI di berbagai daerah dibunuh. Kemudian pertemuan kedua, ilmu sejarah adalah disiplin akademik yang mempelajari peristiwa masa lalu. Manusia memahami sejarah penting untuk memahami asal-usul masyarakat, budaya, kehidupan politik saat ini. Definisi sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu baik yang berkaitan dengan manusia, masyarakat, maupun peradaban. Objek kajian sejarah mengkaji berbagai aspek kehidupan manusia di masa lalu, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Contoh politik. Arti politik artinya mengikuti dan mempengaruhi orang. Dimensi waktu, sejarah berfokus pada peristiwa masa lalu, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang. Kemudian ke pertemuan ketiga. Yang pertama, artikel pertama menjelaskan tentang pengertian sejarah. Di beberapa negara, sejarah memiliki istilah beragam seperti history di Inggris, history di Prancis, Geschichte di Jerman, hingga Geschiedenis di Belanda. Dari beberapa bahasa yang ada, sejarah berhubungan dengan waktu dan peristiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sejarah adalah asal-usul keturunan silsilah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, dan pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Pengertian sejarah secara singkat adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berhubungan dengan manusia, ruang, dan waktu. Yang kedua, artikel kedua menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan. Menurut Sartono Kartodirjo, fungsi sejarah yang umum adalah sebagai sumber pengetahuan, sedangkan fungsi khusus sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik. Fungsi intrinsik sejarah meliputi peran sejarah sebagai ilmu, sebagai cara untuk mengetahui masa lalu, sebagai pernyataan pendapat, dan sebagai profesi. Sedangkan fungsi ekstrinsik sejarah meliputi beberapa kegunaan, yaitu kegunaan edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif. Yang ketiga, artikel ketiga menjelaskan unsur dalam sejarah. Unsur-unsur penting dalam sejarah yang pertama, unsur manusia dalam sejarah. Kedua, unsur ruang dalam sejarah. Ketiga, unsur waktu dalam sejarah. Kemudian pertemuan yang keempat, membahas tentang rangkuman diskusi dan tanya jawab. Soal yang pertama, bagaimana sejarah dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis peristiwa masa kini dan merencanakan masa depan. Jawabannya yaitu menganalisis masa kini dan masa depan. Contohnya, budaya Korea disebut Hallyu. Bangsa Korea lebih miskin, gimana cara mereka bisa bangkit? Yaitu dengan cara menjual budaya untuk memproduksi budaya mereka seperti K-pop, makanan kimchi, tteokbokki. Budaya Indonesia bisa juga seperti Korea. Kemudian soal yang kedua,
bagaimana ketiga unsur seperti manusia, ruang, dan waktu saling terkait dalam suatu peristiwa sejarah. Berikan contoh di mana ketiga unsur ini terlihat jelas dalam satu peristiwa. Jawabannya yaitu, contohnya peristiwa kemerdekaan itu yang melaksanakan manusia. Kemudian yang kedua ada ruang, tempatnya itu di Jakarta untuk Indonesia. Kemudian ada waktu pada tanggal 17 Agustus 1945. Manusia, ruang, dan waktu yang saling berkaitan. Kemudian di pertemuan 5 membahas periodisasi sejarah. Yang pertama, masa prasejarah. Periode ini dimulai sejak manusia purba muncul hingga ditemukannya tulisan ditandai dengan peradaban berburu, meramu, dan mulai mengenal teknologi sederhana. Yang kedua, masa kuno. Periode ini ditandai dengan munculnya peradaban-peradaban besar seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Romawi. Ditandai dengan perkembangan tulisan, sistem pemerintahan, dan teknologi. Yang ketiga, masa pertengahan. Periode ini ditandai dengan dominasi agama Kristen di Eropa dan perkembangan peradaban Islam di dunia. Ditandai dengan kemunduran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tujuan mempelajari sejarah. Yang pertama, membantu kita memahami bagaimana peristiwa-peristiwa di masa lalu terjadi dan membentuk dunia di masa kini. Kedua, kita dapat menemukan pola-pola yang terulang dalam kehidupan manusia, membantu kita mempersiapkan diri untuk masa depan. Yang ketiga, sejarah memberikan wawasan tentang warisan budaya dan tradisi yang membentuk identitas suatu masyarakat. Yang keempat, pemahaman sejarah dapat membantu kita. Kemudian ada contoh soal yang sudah diberikan video sebelumnya. Pertanyaannya yang pertama, setelah menonton video tersebut, apa dan jelaskan hal baru yang menarik Anda ketahui. Jawabannya yaitu, menurut Bapak Himar Farid, PhD, belajar sejarah seperti kita mengenal masa lalu, akan mengetahui masa sekarang lebih baik. Apabila kita mengenal masa sekarang, maka akan lebih mudah menata masa depan. Yang kedua, dalam 50 tahun terakhir, sains dan teknologi sudah berkembang sangat pesat. Kita sudah menemukan banyak teori dan cara baru untuk mengurangi angka kemiskinan di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, untuk bisa menemui semua fase itu, ilmu sejarah jadi senjata utama untuk ngulik sampai ke akarnya. Lewat koleksi sejarah yang bikin kita tahu peristiwa-peristiwa yang sudah kejadian dahulu kala, kita bisa ambil pelajaran dari sana. Keempat, menurut Bapak Hilmar Farid, PhD, banyak ilmu lain yang udah berhubungan dengan sejarah, seperti sosiologi, geografi, dan macam-macam lainnya. Kemudian soal yang kedua, bagaimana cara Anda menumbuhkan minat sejarah pada generasi Anda, generasi milenial? Jawabannya yaitu, dengan cara menumbuhkan minat mempelajari sejarah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membaca buku tentang sejarah. Kedua, mengunjungi tempat atau museum bersejarah. Ketiga, melihat film dokumenter bersejarah. Kemudian pertemuan keenam, makna dan relevansi Sumpah Pemuda bagi generasi muda saat ini. Soal yang pertama, apa makna Sumpah Pemuda bagi Anda sebagai generasi muda Indonesia? Jawabannya yaitu, Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin utama yang menggarisbawahi komitmen pemuda Indonesia terhadap tanah air, bangsa, dan bahasa. Makna dari setiap poin tersebut sangat mendalam. Yang pertama, satu tanah air. Mengakui bahwa seluruh pemuda Indonesia, terlepas dari suku, agama, dan daerah asal, memiliki satu tempat yang disebut Indonesia. Ini menegaskan pentingnya rasa memiliki dan cinta tanah air yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Kemudian yang kedua, ada satu bangsa. Menggarisbawahi pentingnya persatuan di antara berbagai kelompok, etnis, dan budaya. Sumpah ini menekankan bahwa meskipun ada perbedaan, kita semua adalah bagian dari satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada satu bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan alat komunikasi yang vital bagi rakyat Indonesia. Dengan menggunakan satu bahasa, diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan memudahkan interaksi antar daerah. Kemudian soal yang kedua,
Bagaimana Anda sebagai bagian dari generasi muda bisa mewujudkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu yang pertama, menjaga persatuan dengan cara menerima dan menghargai perbedaan antar budaya, suku, dan agama dalam lingkungan sekitar. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti mengikuti serta dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti bakti sosial, pengajaran anak-anak, atau proyek lingkungan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas diri dengan cara mengembangkan kemampuan diri melalui pendidikan dan pelatihan agar bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk bangsa. Keempat, menggunakan teknologi untuk kebaikan, memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan informasi positif, menyuarakan isu-isu penting, atau mempromosikan kegiatan yang mendukung persatuan. Kelima, menjunjung nilai-nilai kebangsaan, menghormati simbol-simbol negara, memahami sejarah, dan mencintai tanah air dengan cara yang konstruktif. Berikutnya pertemuan ketujuh, pendekatan dalam sejarah. Yang pertama, pendekatan kronologis, urutan, dan waktu. Kedua, pendekatan komparatif, persamaan, perbedaan antar peristiwa. Ketiga, pendekatan tematik, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keempat, pendekatan interdisipliner, disiplin ilmu, sosiologi, antropologi, atau politik. Peran sejarah dalam kehidupan, mempelajari sejarah memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Sejarah memberikan pemahaman tentang masa lalu dan membentuk identitas, budaya, serta nasional. Melalui sejarah kita dapat belajar dari pengalaman masa lalu, menghindari kesalahan yang sama, dan menata kita dalam membuat keputusan di masa depan. Selain itu, sejarah juga membantu kita menghargai warisan budaya dan tradisi yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Dengan memahami sejarah, kita dapat menghargai dan melestarikan kekayaan budaya yang kita miliki. Berikutnya ada manfaat dari pertemuan 1, yaitu dapat mengetahui berbagai bidang dalam sejarah seperti kebudayaannya dan dapat mengetahui tentang peristiwa sejarah, contohnya G30 SPKI. Kemudian di pertemuan kedua, manfaatnya yaitu dapat mengetahui tentang ilmu sejarah, definisi sejarah. Sejarah berfokus pada masa lalu. Kemudian di pertemuan ketiga, dapat mengetahui tentang pengertian sejarah dari beberapa para ahli, fungsi dan kegunaan unsur dalam sejarah. Di pertemuan keempat, manfaatnya yaitu dapat mengetahui peristiwa masa kini dan merencanakan masa depan. Dan ketiga unsur yaitu berupa manusia, ruang, dan waktu yang saling terkait dalam suatu peristiwa sejarah. Kemudian di pertemuan kelima yaitu manfaatnya dapat mengetahui tentang masa prasejarah, masa kuno, masa pertengahan, dan tujuan mempelajari sejarah. Di pertemuan ke-6 dapat mengetahui makna dan relevansi Sumpah Pemuda bagi generasi muda saat ini. Di pertemuan ke-7 yaitu manfaatnya pendekatan dalam sejarah dan peran sejarah dalam kehidupan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.